Selamat pagi kepada Bu Kala sebagai guru pengampu mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Evina Trihendrawati. Nama saya Septrisha Ardelia. Kami dari kelas 12-3 dan pada kesempatan kali ini kami hendak menyelesaikan tugas akhir pelajaran biologi dan akan membahas materi mengenai bioteknologi. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, mari simak video yang berikut ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi biologi yang yaitu bioteknologi. Nah, bioteknologi itu apa sih? Nah, bioteknologi ini adalah ilmu biologi yang menerapkan prinsip bioteknologi. Bioteknologi ini sendiri mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan juga produk makhluk hidup seperti alkohol, asam organik, antibiotik, ataupun enzim. Nah, dalam proses produksi dalam bioteknologi ini untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, selanjutnya, berdasarkan konsep dasar bioteknologi ada 3 aspek. Yang pertama, agen bioteknologi. Nah, seperti mikroorganisme, sel tumbuhan, dan sel hewan. Yang kedua, ada pendayagunaan secara teknologi ataupun industrial. Nah, yang ketiga ada produk dan jasa yang digunakan dalam bioteknologi. Selanjutnya, mikroorganisme ini sebagai subjek bioteknologi paling utama. Di antaranya ada virus, bakteri, jamur, alga, protozoa. Nah, kenapa mikroorganisme ini sebagai subjek utama di dalam bioteknologi? Karena beberapa alasan. Yang pertama, perkembangannya sangat cepat. Kedua, mudah diperoleh dari lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, sifatnya tetap. Yang keempat, sifat mikroorganisme dapat dimodifikasi atau diubah dengan cepat dengan melalui teknik rekayasa genetika sehingga dapat menghasilkan produk sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir, dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak bergantung pada musim atau kondisi iklim lingkungannya selama dibiarkan pada sistem tertutup. Selanjutnya, nah, menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Selanjutnya kita akan membahas bioteknologi konvensional terlebih dahulu. Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi konvensional ini disebut konvensional karena sistem teknik dan peralatannya yang masih sederhana. Nah, selanjutnya bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi ini dinamakan konvensional karena teknik dan peralatannya itu masih sederhana. Nah, bioteknologi konvensional ini proses biokimia dan genetiknya terjadi secara alami. Manipulasi yang biasa dilakukan juga sebatas pada media tubuh dan substrat dan kondisi lingkungan, tidak sampai tahap rekayasa genetika. Kalaupun ada, ini tuh paling cuma sederhana sama hasilnya tidak akan tepat sasaran. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya bioteknologi konvensional itu ada di berbagai bidang. Yang pertama ini di bidang pangan. Nah, di bidang pangan ada yang namanya yang pertama yogurt. Proses yogurt, proses pembuatan yogurt ini itu kan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri asam laktat yang dibantu dengan bakteri Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgarisus. Nah, pada yogurt ini enzim laktase akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Dan di fermentasi ini pula terjadi pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam. Selanjutnya yang kedua ada keju. Keju ini bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses koagulasi. Nah, proses pemutaran ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgarisus dan juga Streptococcus thermophilus. Bakteri seri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan yang disebut dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Yang ketiga ada roti. Roti ini bahan makanan yang pembuatannya memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir. Nah, bakteri ini tuh namanya Saccharomyces cerevisiae atau khamir. Nah, itu tuh sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dapat menimbulkan proses fermentasi. Nah, di dalam fermentasi itulah timbul karbon dioksida dan alkohol. Nah, karbon dioksida ini berperan mengembangkan roti, dan sedangkan alkohol memberi aroma dan rasa pada roti. Nah, adonan akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan itu dimasukkan ke oven karena gas akan mengembang di suhu yang tinggi. Selanjutnya, yang keempat ada kecap. Kecap itu bahan makanan yang terbuat dari kacang kedelai fermentasi menggunakan jamur Arpegillus wenti. Kemudian dikeringkan dan direndam di larutan garam. Nah, bakteri Aspergillus wenti ini akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa asam, dan aroma yang khas. Pembuatan kecap ini dinamakan juga dengan fermentasi garam. Selanjutnya, yang kelima ada cuka. Cuka itu bahan makanan yang terbuat dari etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob atau ragi. Fermentasi alkohol akan mengubah glukosa menjadi alkohol dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Dan juga fermentasi asam asetat akan mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat oleh bakteri Acetobacter aceti. Yang keenam, tempe. Tempe itu bahan makanan yang terbuat dari biji kedelai yang menggunakan teknik fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur. Nah, itu terjadi pada jamur Rhizopus oryzae dan juga Rhizopus oligosporus yang menghasilkan benang-benang atau hifa yang mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Yang ketujuh, ada juga minuman beralkohol seperti amer, anggur merah. Itu anggur yang difermentasi oleh mikroorganisme, dan juga ada juga bir. Bir itu dari gandum yang digiling dan difermentasi yang dibantu oleh khamir. Nah, yang ke-8 itu
ada protein sel tunggal atau PST. Sel tunggal selain berperan dalam beberapa jenis mikroorganisme juga dapat dimanfaatkan biomasanya. Nah, pemanfaatan biomasa mikroorganisme sebagai sumber protein. Nah, berikut ini beberapa mikroorganisme protein sel tunggal atau PST yang efektif. Yang pertama ada Chlorella, yang kedua ada Spirulina, yang ketiga ada Candida utilitis, yang keempat ada Fusarium graminearum. Nah, produksi protein sel tunggal atau PST yaitu diantaranya penyediaan substrat, selanjutnya sterilisasi, selanjutnya pembiakan mikroorganisme, selanjutnya pemisahan biomasa mikroorganisme, dan yang terakhir pemurnian. Selanjutnya, bioteknologi konvensional di bidang pertanian. Yang pertama ada pembastaran atau persilangan. Perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tapi berbeda varies untuk menghasilkan tanaman varietas unggul. Nah, pembastaran atau persilangan ini merupakan cara yang mudah dan murah. Contohnya ada padi varietas X. Yaitu produksi gabah tinggi dan tidak cepat rebah, dan dikawinkan pada padi varietas Y yang sifatnya tahan hama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini akan menghasilkan padi varietas baru yang produksi gabahnya tinggi, tahan hama, tidak cepat rebah, dan umur panennya pendek. Yang kedua ada hidroponik. Hidroponik ini yaitu teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, teknik ini tuh bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang bawahnya itu air. Selain air juga ada komponen pasir, batu, kerikil, genteng, ataupun sabut kelapa. Selanjutnya, bioteknologi konvensional di bidang industri. Ada pada teknik bioremediasi, yaitu proses pengelolaan limbah yang menggunakan zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya, melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan juga Pseudomonas butida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang sudah tercemar. Nah, selanjutnya, teknologi konvensional di bidang pengobatan. Yang pertama ada antibiotik yang berperan mencegah infeksi. Misalnya, antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan isolasi dari bakteri dan jamur. Yang kedua ada vaksin yang berperan meningkatkan imunitas. Nah, vaksin ini merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas di bidang pengobatan. Nah, selanjutnya, bioteknologi konvensional di bidang peternakan. Nah, yang pertama ada domba ankon, yaitu domba yang berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Dan yang kedua ada sapi Jersey, yaitu sapi penghasil susu dan kandungan krim yang banyak. Nah, selanjutnya ada kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama itu biaya produksinya murah, relatif murah. Karena kita memakai alat-alat yang sederhana, jadi biaya produksinya itu terbilang murah. Yang kedua, menggunakan peralatan sederhana. Yang tadi dikatakan, peralatan yang kita gunakan di dalam bioteknologi konvensional dan bahan-bahannya juga sederhana. Yang ketiga, ada pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Jadi, kita saat pembuatan atau proses itu udah tahu berapa lama jangka waktunya, tidak kayak menerka-nerka. Selanjutnya, untuk
Kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama itu perubahan genetik yang tidak terarah. Jadi karena di sini kita menggunakan peralatan yang sederhana dan juga nggak menggunakan mesin-mesin yang relatif efektif, itu jadi menimbulkan perubahan genetik yang tidak terarah. Yang kedua, memerlukan waktu yang relatif lama. Di dalam bioteknologi konvensional ini, karena waktu fermentasi itu lama, jadi di dalam bioteknologi konvensional ini memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketiga, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang keempat, belum ada pengkajian prinsip ilmiah. Selanjutnya, yang kelima, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik karena peralatan yang digunakan juga sederhana. Jadi kita di dalam bioteknologi konvensional ini nggak bisa mengatasi kalau genetiknya itu salah. Yang keenam, produksi hanya dalam skala kecil, tidak bisa skala besar karena di dalam bioteknologi konvensional ini tidak bisa menghasilkan jumlah banyak. Dan yang ketujuh, proses relatif belum steril karena kita tidak menggunakan alat-alat yang canggih yang sterilisasinya itu akurat gitu. Yang kedelapan, kualitas hasil belum terjamin. Selanjutnya ini ada berapa produk-produk bioteknologi konvensional dari yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, teman-teman, setelah mengetahui mengenai bioteknologi konvensional, kali ini sudah saatnya kita mengenal lebih dalam lagi mengenai bioteknologi, yaitu dengan mengetahui bagaimana penerapan dari bioteknologi tipe kedua, yaitu bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme dalam tingkat seluler atau molekuler. Nah, berikut ciri-ciri dari bioteknologi modern. Yang pertama adalah dapat memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung dan hanya bagian tertentu saja. Jadi hanya diambil sampel-sampel dari organisme itu untuk digunakan sebagai agen dalam bioteknologi modern gitu. Yang kedua adalah melibatkan prinsip rekayasa genetika, teknologi produksi, dan teknologi canggih lainnya. Jadi kalau pada bioteknologi konvensional sebelumnya, itu kan hanya terbatas pada fermentasi ya. Nah, sementara kalau di bioteknologi modern ini, itu konsep prinsipnya itu ada 3 nih. Ada rekayasa genetika, ada teknologi reproduksi, dan juga ada teknologi canggih lainnya gitu. Oleh sebab itu, ciri dari bioteknologi modern selanjutnya adalah biaya yang dibutuhkan ini cukup mahal, teman-teman. Kenapa? Karena punya menggunakan prinsip-prinsip yang lebih modern kayak gitu atau lebih menggunakan peralatan-peralatan yang canggih gitu. Kalau tadi kan misalnya kita membuat produk dari bioteknologi konvensional itu hanya memerlukan alat-alat rumah tangga gitu. Nah, kalau misalnya bioteknologi modern ini dengan prinsip yang terbaru ini teman-teman, itu juga nanti membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan bahan-bahannya dan juga alat-alatnya. Sehingga bioteknologi modern ini punya ciri yang keempat nih, yaitu skala produksinya umumnya itu besar. Artinya dia biasanya diproduksi dalam skala pabrik gitu ya, karena biaya yang mahal. Jadi kenapa nggak sekalian kita buat yang banyak gitu. Dan juga terstandarisasi, artinya punya standarisasi kebersihan ataupun kesehatan itu yang jauh lebih diakui seperti itu. Terus ada yang kelima nih, memerlukan keahlian khusus dan dilakukan oleh profesional. Kenapa? Karena untuk melakukan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan tadi, itu tuh perlu keahlian gitu untuk melakukannya. Jadi nggak semua orang itu bisa untuk melakukannya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal nih. Tadi kan sudah disebutkan ya mengenai prinsip-prinsip atau teknik-teknik dari bioteknologi modern. Yang pertama itu ada teknologi reproduksi. Nah, maksud dari prinsip ini adalah suatu teknik yang bisa membuat keturunan dari induk itu tuh bisa dihasilkan secara cepat dan juga kualitasnya itu lebih baik kayak gitu. Terus yang kedua adalah prinsip rekayasa genetika. Artinya teknik ini adalah teknik manipulasi suatu gen
dari organisme untuk menghasilkan produk baru gitu. Rekayasa genetika dilakukan dengan cara melakukan penyisipan gen pada plasmid untuk membuat DNA rekombinan. Jadi intinya di prinsip rekayasa genetika ini gimana caranya kita membuat suatu genetika yang baru gitu ya, gen yang baru untuk menghasilkan individu yang sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Selanjutnya ada jadi setelah ini kita akan mengetahui bagaimana penerapan dari kedua teknik yang tadi. Yang pertama itu adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini merupakan suatu penerapan dari teknologi reproduksi ya. Jadi ini adalah suatu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan cara mengisolasi bagian tanaman tertentu, menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, bebas kuman pada medium buatan. Jadi nanti kita ambil salah satu sampel atau biasanya berupa jaringan. Jaringan yang dipilih itu biasanya jaringan meristem karena dia tuh punya kemampuan membelah secara cepat gitulah dan juga belum terspesialisasi kayak gitu. Nanti sampel yang kita punya itu nanti kita rawat di dalam medium yang bebas kuman gitu. Nanti mereka akan tumbuh membentuk jaringan lainnya sehingga bisa dikembangkan dan juga dirawat membentuk tumbuhan yang semestinya gitu. Kenapa kira-kira kita bisa melakukan kultur jaringan gitu ya pada tumbuhan? Karena tumbuhan sendiri itu punya yang namanya kemampuan totipotensi. Kemampuan setiap sel tumbuhan yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Nah, mari kita lihat bagaimana tahapannya. Nah, sebelum ke tahapan, kita juga harus tahu bahwa kita itu bisa mengambil sampel dari tumbuhan itu dari mana aja nih. Ada kultur kloroplas, diambil dari kloroplasnya, dari polen, dari anter, dari protoplasma, dari embrio, dari jaringan meristem, kayak gitu. Dari mana aja, dari bagian setiap tumbuhan ini, itu kita bisa ambil gitu. Untuk dijadikan sebagai sampel, atau biasanya disebut sebagai explant dalam kultur jaringan ini. Nah, selanjutnya ini dia tahapan-tahapan kultur jaringan. Di sini ada inisiasi, ada multiplikasi, ada aklimatisasi, ada elongasi. Nah, untuk pengertian dari mereka semua ini kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama ini ada inisiasi, jadi pengambilan explant. Jadi sampel yang kita pengen gunakan itu kita ambil dari bagian tanaman, terus nanti disterilisasi, yaitu disemprot dengan etanol dulu agar explant itu murni gitu ya. Terus ada multiplikasi. Nah ini kita tanam di medium yang aseptik atau bebas kuman tadi kayak gitu, sehingga bentuk kalus itu seperti jaring-jaring kayak gitu. Nah nanti kalus itu akan mengalami pertumbuhan di fase induksi kayak gitu. Nanti akan masuk ke fase elongasi, yaitu pemanjangan tunas hingga kalus berubah menjadi tanaman kecil atau plantlet. Aklimatisasi ketika nanti sudah siap, sudah punya akar gitu ya tanaman kecilnya, nanti tanaman kecilnya bisa dipindahin ke polybag. Nah inilah di tahap aklimatisasi. Kita lihat di sebelumnya. Ada inisiasi, pengambilan explant, multiplikasi, penanaman di medium aseptik, elongasi ini proses penumbuhan menjadi tanaman kecil atau plantlet, lalu aklimatisasi ini adalah proses penanaman di medium polybag gitu. Nah, di sini ada manfaat dari kultur jaringan. Yang pertama, sifat tanaman sama dengan induknya, terus ada tanaman banyak dalam waktu yang singkat, terus melestarikan sifat tanaman induk, melestarikan tanaman yang bebas virus. Kelebihannya adalah penyiapan bibit tidak tergantung pada musim karena bisa dilakukan kapan saja, tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Jadi dari satu tanaman itu kita bisa ngambil eksponnya kan cuma kecil-kecil kayak gitu kan. Nah itu bisa lebih banyak gitu untuk produksi si bibitnya itu gitu tanpa memerlukan lahan yang luas gitu. Terus dapat diperoleh sifat-sifat yang dikehendaki, metabolisme pada tanaman dapat diperoleh lebih cepat tanpa menunggu tanaman dewasa terlebih dahulu. Kekurangannya hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu karena membutuhkan keahlian khusus. Karena si kultur jaringan sendiri ini juga termasuk bioteknologi modern. Karena bioteknologi modern itu ciri-cirinya adalah dia harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional gitu agar tidak salah. Terus ada bibit tanaman yang dihasilkan cenderung lemah pada akarnya, ya karena dia tuh bukan
tanam di medium tanah gitu penyigitannya. Jadi akar yang tumbuh gitu itu nggak sekuat akar tanaman biasanya. Membutuhkan biaya yang relatif besar karena terkait dengan pengadaan di laboratorium. Betul sekali, karena dalam melaksanakan kultur jaringan ini perlu medium yang aseptik atau bebas kuman. Jadi nggak bisa nih teman-teman melakukannya di dalam kelas kayak gitu. Karena kalau di dalam kelas ya masih tercampur dengan udara yang belum bisa dipastikan bebas kuman kayak gitu. Sementara nanti itu kuman-kuman itu atau bakteri-bakteri debu-debu itu bisa menghambat pertumbuhan dari si ekspan-ekspan tadi kayak gitu. Selanjutnya masih di teknologi reproduksi juga ada inseminasi buatan, yaitu teknologi reproduksi melalui perkembangbiakan generatif. Umumnya dilakukan pada hewan ternak dan hewan langka. Keunggulannya, sperma yang belum dibutuhkan dapat dibukukan. Apabila akan digunakan, sperma dapat dicairkan, memudahkan peternak untuk mendapatkan hewan unggul tanpa harus mendatangkan hewan jantannya. Prosesnya adalah meletakkan sperma ke folikel ovarian, uterus, serviks, atau tuba falopi betina dengan cara buatan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan keturunan unggul dari jantan unggul tanpa harus melalui proses perkawinan berulang. Konsepnya adalah inseminasi buatan ini adalah menyiapkan sel spermanya, tapi dia tuh tidak mendatangkan sel hewan jantannya kayak gitu. Jadi kita cuma punya si sel spermanya aja. Gitu nanti sel spermanya ini yang diinjeksikan ke dalam sel telur dari si sapi betinanya itu. Gitu. Nah, jadi setelah itu juga ada proses fertilisasi in vitro ya. Pembuahan terjadi dalam tabung berisi medium cair, lalu ketika sudah terjadi pembuahan dan bentuk zigot, zigot tersebut akan dimasukkan ke uterus wanita. Pengendalian proses ovulasi secara hormonal ini hal-hal yang harus dilakukan ya sebelum fertilisasi in vitro, yaitu harus dikendaliin dulu atau harus dijaga dulu si hormon yang terlibat dalam proses reproduksi gitu ya, agar kita tahu kapan ovulasinya dan juga ovulasi yang baik itu kesuburannya itu kapan kayak gitu. Terus yang kedua, pemindahan sel telur dari ovarium. Jadi kalau kita udah tahu tahap ovulasinya, kita kan bisa ambil sel telurnya gitu. Nanti sel telurnya itu dipindahin. Terus habis itu pembuahan oleh sel sperma. Prosedurnya mengambil sel telur dari induk betina dan sperma dari induk jantan. Yang kedua, memasukkan sperma dan ovum ke tabung reaksi dari berisi medium yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Yang ketiga, zigot dipelihara pada tabung reaksi hingga berkembang menjadi embrio. Embrio ditanam di dinding rahim induk betina untuk proses pertumbuhan dan perkembangan janin gitu. Jadi fertilisasi in vitro ini maksudnya adalah pembuahan di luar rahim. Biasanya harusnya itu kan pembuahan itu adanya di rahim nih teman-teman, di bagian sini. Tapi ini karena satu dan lain hal, misalnya si hewan atau pada manusia pun ini bisa dilakukan, itu sulit untuk mendapatkan keturunan karena pembuahannya tidak terjadi. Kita bisa ibaratnya memaksa si sel sperma dan sel telurnya ini untuk melakukan pembuahan kayak gitu dengan menemukan mereka berdua itu di luar kayak gitu. Seperti itu. Biasanya diambil nih beberapa sampel, nggak cuma satu kayak gitu. Terus nanti misalnya ada perkembangan dari zigot ini yang bagus, nah itulah yang akan dimasukkan ke dalam rahim wanita atau betinanya gitu. Perbedaannya teman-teman, kalau misalnya inseminasi buatan tadi itu tuh kita tuh kayak menyuntikkan sel spermanya itu ke dalam uterus si betina kayak gitu. Jadi tetap aja fertilisasinya itu di dalam. Sementara kalau fertilisasi in vitro ini kita ambil si sel telur sama sel betina, sel spermanya gitu. Terus kita gabungin itu di luar tubuh si betinanya kayak gitu. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya adalah masih di teknologi reproduksi, itu ada cloning. Kalau cloning itu adalah proses untuk menghasilkan populasi yang terdiri dari individu-individu yang memiliki sifat genetik yang sama. Jadi, kita ambil kelenjar mamae dari domba betina, terus nanti ini kita ambil nukleusnya, ya kan? Dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Jadi nanti ada sel yang lainnya dari sel betina, mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina, diambil nih sel telur dari domba yang lainnya nih, bukan domba yang ini sama-sama domba betina.
Tapi kita ngambil si sel telurnya itu di si domba yang ini gitu. Sementara kita ambil sel dari kelenjar mamae dari sel betina yang kepalanya putih ini. Dan nanti mereka berdua dari sel mamae sama sel telur ini itu disengatin listrik gitu. Disatuin karena mau difusiin. Sehingga menghasilkan sel yang hijau seperti ini. Dan nanti ternyata dari situ kita bisa mendapatkan sel-sel yang mampu membelah sehingga membentuk embrio. Embrio ini nanti akan dimasukkan ke dalam rahim uterus domba. Sehingga domba ya nanti embrio tersebut itu bisa berkembang untuk janin sehingga janin tersebut akan dikeluarkan gitu ya atau dilahirkan kayak gitu di masa yang nantinya sudah tepat gitu. Sehingga nanti dihasilkanlah domba yang dikenal dengan sebutan domba doli atau domba cloning ini kayak gitu. Selanjutnya adalah dampak positif dan juga dampak negatif dari cloning. Dampak positifnya itu adalah cloning menjadi pilihan untuk menyelamatkan gen yang hilang dari hewan yang mati secara teratur. Terus resipien transfer embrio tidak dibatasi waktu dan tempat. Lalu untuk dampak negatifnya adalah keterbatasan resipien menerima embrio sebelum belum ada rekam medis, penggunaan embrio yang menginformasikan dampak positif dan negatifnya, sama munculnya pewarisan sifat mitokondria dan modifikasi epigenetik yang tidak diharapkan karena prosedur cloning gitu. Selanjutnya adalah rekayasa genetika. Jadi tadi udah ada beberapa contoh dari penerapan teknologi reproduksi pada bioteknologi modern. Ada kultur jaringan, terus ada inseminasi buatan, terus ada cloning, kayak gitu, sama fertilisasi in vitro. Nah, selanjutnya adalah tahap kita untuk mengenal bagaimana penerapan dan juga produk-produk dari teknik rekayasa genetika. Nah, sebelum mengenal produknya, rekayasa genetika ini kita harus kenal dulu nih mengenai konsep-konsepnya gitu. Tadi rekayasa genetika adalah kita tuh seperti membuat DNA atau genetika yang baru gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk membuat DNA yang baru itu punya beberapa hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah plasmid. Nah, plasmid ini adalah molekul DNA yang terdapat pada bakteri atau eukariot bersel satu. Berbentuk kecil yang dapat bereplikasi. Fungsinya sebagai vektor pembawa gen yang akan disisipkan. Plasmid sel bakteri merupakan jenis plasmid yang sering digunakan pada rekayasa genetika karena sel bakteri mudah bereplikasi dan disisipi gen lain gitu. Jadi kita pakai plasmid. Plasmid ini adalah materi molekul DNA pada bakteri ininya seperti itu teman-teman. Nah, yang mana plasmid? Plasmid itu yang melingkar seperti ini, seperti itu. Nah, nggak cuma plasmid, ternyata kita juga butuh yang namanya enzim nih dalam rekayasa genetika. Nah, jadi kan enzim ini adalah suatu molekul yang memudahkan untuk terjadinya reaksi kimia. Nah, kira-kira enzim apa yang dibutuhkan dalam rekayasa genetika ini? Yang pertama adalah enzim retriksi, enzim yang memotong DNA gitu. Nah, terus ada juga kalau ada yang memotong, pasti ada yang menyambung ya, atau bahasanya itu adalah lem biologis gitu. Nah, ini disebut sebagai enzim ligase gitu. Terus ada suatu proses namanya adalah transformasi, yaitu pemindahan sifat-sifat dari suatu mikroba ke mikroba lainnya melalui bagian-bagian DNA tertentu. Nah, untuk secara umum prosedur rekayasa genetika itu yang pertama adalah kita mengidentifikasi gen yang diinginkan dan mengisolasinya. Jadi kita kan pengen nih membentuk suatu genetika yang punya sifat ini gitu. Misal suatu sifat misalnya sifat berwarna merah. Nah, kita harus isolasi gen yang berwarna merah itu gitu atau gen yang berasa buah manis kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kita harus ekstrak plasmid dari sel bakteri gitu karena plasmid inilah yang akan kita gunakan sebagai pembawa kayak gitu, sebagai kurirnya gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah membuka plasmid. Jadi plasmid yang ini kita buka. Nah, kira-kira harus dibuka pakai apa gitu ya? Dipotong pakai apa? Pakai enzim retriksi. Seperti yang sudah kita tahu tadi, kalau enzim retriksi itu fungsinya adalah untuk memotong gitu ya. Terus yang ketiga,
Ini masih dibuka plasmidnya dan juga disisipin gen DNA. Gen DNA yang mana? Yang kita inginkan tadi sifatnya. Misalnya sifat manis. Berarti yang ungu ini merupakan plasmid bakteri sebagai pembawa, sementara yang merah ini merupakan gen yang kita hendaki atau kita inginkan. Contohnya itu seperti gen buah manis ya, gitu. Nanti disambung ke dalam plasmid ini, nah nyambunginnya pakai apa gitu kan? Pakai lem biologi, yaitu melalui enzim ligase. Nah, setelah terbentuk, nanti mereka akan terbentuk menyatu ini ya, bundar. Nah, nanti plasmid hasil rekombinasi ini kita masukin lagi ke bakteri yang ini nih, seperti yang ditunjukkan di poin nomor 4. Nah, DNA yang sudah menyatu ini dengan gen yang kita inginkan itu disebut sebagai DNA rekombinan, gitu. Yang kelima, membiarkan bakteri yang tadi rekayasa dalam tabung fermentasi. Lalu kita kembangin lah nih, perbanyaklah si bakteri ini. Nanti bakteri-bakteri itu yang bisa kita gunakan sebagai agen-agen yang bisa membentuk suatu sifat yang kita inginkan, gitu. Nah, bagaimana sih penerapannya, gitu ya, dari rekayasa genetika ini? Ternyata rekayasa genetika itu juga punya dua teknik ya, melalui DNA rekombinan seperti yang sudah dijelaskan tadi, juga melalui teknologi hibridoma gitu. Nah, DNA rekombinan ini adalah mengganti atau menambah DNA dari luar ke DNA asli dalam sel. Terus kalau teknologi hibridoma itu adalah teknik yang menggabungkan dua sel yang berasal dari jaringan sel yang berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Gitu. Ini ada proses DNA rekombinan. Sebenarnya secara ini masih sama banget ya, masih kita ekstrak si DNA yang kita mau, terus habis itu kita potong DNA-nya menjadi fragmen si DNA. Nah, si DNA ini yang seperti ini yang bakalan diintegrasikan dengan plasmid, terus pembentukan DNA rekombinan, terus nanti pembiakan sel DNA sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini dia yang ditunggu, yaitu adalah penerapan dari rekayasa genetika. Yang paling pertama adalah tanaman transgenik. Jadi tanaman transgenik itu adalah tanaman yang DNA-nya sudah kita bentuk gitu ya, sesuai seperti yang kita inginkan gitu. Ada produk dari DNA rekombinan nih, ada tomat flavor saver, terus ada jagung BT sama kapas BT, ada juga golden rice. Nah, golden rice ini warna dari si rice-nya itu, nasinya itu, berasnya itu tuh agak kuningan gitu. Dia tuh kaya akan beta karoten asal. Jadi yang ngasih tablet. Nah, jadi tanaman transgenik itu merupakan tanaman yang memang agen-agennya itu sudah, genetiknya itu sudah kita ubah gitu sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya ditambah dengan gen-gen yang memang dapat meningkatkan kualitas dari tanaman tersebut. Contohnya nih, tomat flavor saver. Tomat flavor saver ini adalah tomat yang memang genetiknya itu sudah diubah sehingga tomat ini tidak mudah busuk. Terus jagung beta dan juga kapas beta ini itu mengandung bakteri yang dapat membuat tanaman mereka ini itu kebal akan serangga gitu. Terus golden rice ini adalah tanaman yang beras ya, tanaman nasi beras gitu, padi yang kaya akan beta karoten. Jadi dia kaya akan vitamin A gitu. Nah, prosedurnya ini sudah ada angka-angkanya. Yang pertama di sini adalah isolasi plasmid. Jadi plasmid ini maksudnya dikeluarin ya. Terus yang kedua ini isolasi gen target. Ini gen targetnya. Terus kita keluarin juga gitu dari organismenya yang kita pengen ambil gen yang punya sifat yang kita inginkan. Terus yang ketiga itu adalah ligasi. Ligasi itu maksudnya penyatuan pakai enzim ligase itu dengan si plasmidnya. Nah, nanti plasmid ini ditransformasikan nih ke dalam bakteri ini. Dalam hal ini biasanya kalau pada tanaman transgenik itu pakainya bakteri Agrobacterium tumefaciens kayak gitu. Nah, nanti yang di poin kelima itu adalah pembiakan. Jadi maksudnya diperbanyak gitu ya si bakteri Agrobacterium tumefaciens ini gitu. Terus nanti plasmid akan mengintegrasikan sel target pada kromosom sel tumbuhan. Jadi nanti si plasmid ini akan diintegrasikan dengan sel target pada tumbuhan yang memang kita inginkan kayak gitu. Terus nanti
sel tumbuhannya itu kita perbanyak melalui kultur jaringan gitu. Nanti kita terbentuklah tanaman transgenik. Pada gambar ini tuh kayaknya pakainya kapas ya gitu karena membentuk kapas bebek gitu. Terus ada hewan transgenik. Nah, nggak jauh beda sama tanaman transgenik. Kalau hewan transgenik kita menghasilkan hewan, tapi hewan ini punya keunggulan atau sifat-sifat yang kita inginkan gitu. Makanya kita integrasikan si sifat yang kita inginkan ke dalam DNA aslinya kayak gitu. Contohnya ini glowfish nih. Jadi ikannya itu bercahaya. Terus sapi transgenik yang masukkan susu mirip ASI. Jadi dia susunya itu mengandung nutrisi yang sama kayak ASI kayak gitu. Terus tikus transgenik resisten terhadap infeksi bakteri kayak gitu. Nah, untuk prosedur-prosedurnya ada mikroinjeksi DNA, ada transfer gen dengan bantuan retrovirus, ada yang ketiga itu metode embryonic stem cell. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menyebutkan ketiga prosedur ini gitu. Selanjutnya adalah penerapan pada hormon insulin. Jadi, hormon insulin ini produk dari DNA rekombinan. Hormon insulin sendiri itu sebenarnya diproduksi oleh pankreas kita untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, prosedurnya itu adalah kita isolasi nih gen target dari sel pankreas, ya kan, sel pankreas manusia. Terus kita juga isolasi plasmid. Ini ada plasmidnya dari bakteri, dari sel bakteri. Nanti kita ligase mereka berdua sehingga bentuk DNA rekombinan pengkode insulin. Nanti DNA rekombinan ini kita transformasikan ke dalam sel bakterinya lagi gitu. Terus habis itu screening biru putih. Jadi kita akan ngecek mana bakteri yang berhasil menyimpan gen pengkode insulin, mana yang enggak gitu. Nanti setelah itu kita pilih bakteri-bakteri yang berhasil mengandung DNA rekombinannya, terus nanti kita biakin atau kita perbanyak nih, kita perbanyak bakterinya, lalu kita nanti bisa simpan hasil pembiakannya atau disebut sebagai tahap purifikasi. Gitu. Selanjutnya adalah antibodi monoklonal. Nah, produk antibodi ini itu produk dari teknologi hibridoma. Antibodi monoklonal dapat dimanfaatkan untuk mengurangi efek samping dari kemoterapi pada penderita kanker. Jadi, kita bisa suntikin suatu antigen ke dalam tikus. Nah, nanti sel limfosit dari tikus itu akan merespon antigennya dengan menghasilkan antibodi ini pada setiap sel limfositnya. Nanti kita siapin juga suatu sel myeloma atau sel kanker. Kenapa kita pilih sel kanker? Karena sel kanker itu mudah untuk diperbanyak gitu ya. Nanti mereka berdua, si sel limfosit tikus ini sama sel kanker ini kita fusi dengan percikan listrik biasanya. Nanti hasilnya ini disebut sel hibridoma. Sel hibridoma ini nanti diperbanyak dan diambil aja si antibodinya yang menempel pada bagian sel hibridomanya kayak gitu. Nanti antibodi inilah yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita sudah akan masuk ke peran bioteknologi di berbagai bidang gitu ya. Karena tadi kita sudah mempelajari secara jauh ya mengenai bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, ilmu bioteknologi ini pastinya sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kira-kira bagaimana peran dan juga penerapannya di berbagai bidang? Mari kita simak. Yang pertama di bidang kedokteran. Jadi di bidang kedokteran dan farmasi ini bisa menyediakan alternatif pengobatan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada antibodi monoklonal, ya kan, untuk menurunkan efek dari kemoterapi. Terus ada insulin sintetis untuk sebagai pengobatan penderita diabetes. Terus ada antibiotik. Nah, ini berbagai antibiotik ini biasanya dihasilkan di PST, kayak misalnya bakteri atau agen spirulina. Terus ada juga teknologi fertilisasi in vitro atau in vitro fertilization yang bermanfaat di bidang kedokteran. Selanjutnya adalah di bidang pertanian, dapat meningkatkan produksi bibit dalam waktu yang singkat, biasanya melalui teknologi hidroponik atau penanaman secara bertingkat.
Hasilkan berbagai produk pertanian varietas unggul melalui tanaman transgenik ataupun melalui kultur jaringan dapat mengatasi terbatasnya lahan bidang gitu ya, dengan teknik tanaman secara vertikal kayak gitu. Terus ada bidang peternakan, ini menghasilkan hewan-hewan ternak berkualitas unggul itu dengan cara melakukan berbagai teknologi reproduksi ataupun bahkan melalui hewan transgenik ya. Yang kedua, melahirkan spesies yang hampir punah dan langka gitu, karena disediakan beberapa teknologi reproduksi seperti cloning maupun inseminasi buatan, sama meminimalisir kerugian peternak dengan meningkatkan kualitas dari si hewan itu gitu ya, dengan menyisipi gen yang kebal terhadap hama atau penyakit melalui hewan transgenik. Ada di bidang ekonomi dan pangan, menghasilkan produk pangan bernilai gizi tinggi, menghasilkan produk makanan yang mudah dicerna. Yang gizi tinggi ini contohnya adalah tempe, karena tempe itu kan dari protein menjadi asam amino. Nah, itu asam amino itu punya nilai gizi yang jauh lebih tinggi gitu. Terus habis itu mudah dicerna, karena harusnya kan kalau dalam tubuh itu protein itu harus diubah dulu ke dalam asam amino. Sementara tempe ini sudah berada di dalam asam amino. Jadi ini bisa memudahkan tubuh untuk mencerna. Makanya tempe itu sangat bagus gitu ya, pangan sangat bagus ya. Terus dapat meningkatkan nilai jual produk. Contohnya adalah susu murni. Kalau susu murni misalnya dihargai 10.000, tapi kalau kita ubah di menggunakan prinsip bioteknologi konvensional menjadi yogurt ataupun keju gitu ya, itu bisa bernilai jual lebih tinggi. Contohnya dari 10.000 bisa menjadi 20.000 atau 30.000 seperti itu. Nah, dari kesempurnaan dan juga manfaat-manfaat bioteknologi di bidang kehidupan kita, tentunya bioteknologi itu punya dampak negatif juga. Nah, kira-kira gimana sih dampak negatifnya? Yang pertama, menimbulkan beberapa respon alergi. Jadi, pada organisme transgenik gitu ya, itu tuh bisa menghasilkan respon alergi karena adanya sisipan gen-gen yang baru kayak gitu. Nah, itu bisa aja di beberapa orang itu bisa menimbulkan alergi kayak gitu. Terus dapat menimbulkan organisme superpatogen. Ya, jadi si hamanya itu karena dia kebiasaan makan tumbuhan yang kebal terhadap hama, nah nanti organisme yang makan itu juga akan kebal gitu loh terhadap penyakit. Salah satunya adalah si ulat misalnya. Ulat ini makan daun-daun yang dari dari tumbuhan transgenik yang kebal terhadap resisten. Artinya si ulat ini juga akan super patogen atau super resisten gitu ya terhadap pestisida dan lain-lain gitu. Terus dapat menurunkan keanekaragaman hayati karena semakin berkembangnya organisme transgenik, juga beberapa teknologi reproduksi yang membuat organisme itu menjadi sama rata ya tanpa adanya kekurangan, itu bisa menurunkan keanekaragaman hayati. Jadi kalau misalnya terlalu bagus, terlalu baik itu juga nggak bagus ya. Kayak gitu. Terus habis itu yang selanjutnya adalah dapat menyebabkan ekosistem menjadi terganggu. Jadi karena penurunan keanekaragaman hayati dan juga adanya organisme superpatogen ini itu bisa menurunkan menyebabkan ekosistem menjadi terganggu. Terus selanjutnya adalah dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi karena biasanya organisme GMO itu atau transgenik itu tuh punya nilai yang tinggi, nilai jual yang tinggi gitu, dan jadinya gak semuanya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan produk tersebut gitu. Terus habis itu dapat menimbulkan sejumlah masalah etika dan hukum karena kalau misalnya kita nanti menghasilkan produk-produk yang melanggar hukum kayak misalnya gagal atau nanti ternyata menyebabkan penyakit dan merugikan orang banyak, itu akan menimbulkan sejumlah masalah etika dan juga hukum. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun informasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.